Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Cahyadi, dosen pada program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Pertemuan pada hari ini adalah tentang materi genetik yang berisi DNA dan RNA. Ekspresi gen dan aplikasi genetika akan kita diskusikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Sebelum kita mulai kuliah pada hari ini, sebaiknya mahasiswa dapat melakukan presensi pada website ocw.uns.ac.id dan tidak lupa untuk berdoa sebelum kita mulai perkuliahan kali ini. Berdoa, saya persilakan. Berdoa selesai. Berikut ini adalah materi yang akan saya sampaikan setidaknya untuk 3 pertemuan ke depan. Yang pertama adalah sel prokariot dan eukariot, materi genetik yang berisi tentang DNA dan RNA, kemudian organisasi genom, dogma sentral, ekspresi gen atau sintesis protein, dan yang terakhir adalah aplikasi genetika pada bidang peternakan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan fokus pada sel prokariot dan eukariot serta materi genetik DNA dan RNA. Kita lanjutkan ke subbab yang pertama, yaitu sel prokariot dan sel eukariot. Seperti yang kita ketahui bersama, sel merupakan unit terkecil penyusun kehidupan, dan di dalam sel itu terdapat beberapa aktivitas. Jadi untuk menandakan bahwa sel itu hidup, dia melakukan aktivitas-aktivitas berikut ini. Yang pertama adalah sel mendapatkan energi dari lingkungan dan mengubahnya menjadi energi untuk aktivitas sel tersebut. Yang kedua, sel menjalankan fungsi metabolisme, yaitu sintesis dan degradasi, atau dikenal dengan katabolisme dan anabolisme. Nanti akan kalian pelajari lebih detail pada mata kuliah biokimia. Kemudian yang ketiga, sel menjalankan proses pembelahan atau reproduksi. Jadi untuk mempertahankan keberadaannya, sel akan melangsungkan kehidupannya dengan menjalankan 3 aktivitas ini. Kemudian sel-sel itu juga memiliki fungsi-fungsi khusus. Jadi fungsi sel itu sangat tergantung dari tipe sel. Kemudian masing-masing tipe itu memiliki fungsi yang spesifik yang berbeda dengan tipe sel lainnya. Sebagai contoh, sel sperma, sel ovum gitu ya, mereka berfungsi untuk menghasilkan calon embrio. Kemudian ada sel lemak untuk melindungi tubuh dari kedinginan. Kemudian dan sel-sel yang lain yang memiliki fungsi-fungsi tertentu, aktivitasnya di dalam tubuh kita sangat spesifik. Berikut ini adalah gambar penampang sel prokariot dan sel eukariot. Sebelah kanan saya adalah sel prokariot. Kita mulai pada sel prokariot. Sebagaimana sel-sel yang lain, prokariot juga memiliki organel-organel untuk melengkapi aktivitas kehidupannya. Contohnya adalah dia memiliki flagella sebagai alat gerak, kemudian pili, kemudian ada ribosom untuk sintesis protein, kemudian ada membran plasma, dinding sel, kemudian beberapa di antara mereka juga memiliki kapsul. Nah, pada sel prokariot, letak materi genetik itu berada pada nukleoid. Kenapa disebut nukleoid? Karena dia tidak memiliki membran inti. Sehingga materi genetik yang ada pada prokariot, dia bergerak bebas di dalam sel. Kemudian selain pada nukleoid, gitu ya, materi genetik pada prokariot juga terdapat pada plasmid. Plasmid itu kalau kalian ingat, dia berupa seperti donat gitu ya. Nah, plasmid itu merupakan ekstra kromosomal DNA sirkuler. Jadi DNA tambahan yang berbentuk sirkuler dan dia di luar inti sel. Kemudian berbeda dengan prokariot, pada sel eukariot itu penampang selnya sedikit lebih kompleks gitu ya. Ini contoh penampang dari
sel pada hewan gitu. Kalau pada tumbuhan dia bersifat lebih kaku. Nah, pada organisasi sel eukariot, dia memiliki organel-organel yang lebih kompleks gitu ya. Jadi barangkali kalian sudah pelajari di mata kuliah biologi gitu ya. Jadi dia memiliki lisosom, mitokondria, kemudian ribosom, kemudian retikulum endoplasma, nukleusnya utuh. Jadi dia memiliki membran inti. Nah, untuk organisasi sel eukariot, letak materi genetiknya ada pada nukleus gitu ya. Nukleus ini tersusun atas kromosom dan sebagainya, nanti kita akan diskusikan di slide selanjutnya. Setelah tadi kita bicarakan tentang pengantar sel dan mengingat-ingat saja karena di mata kuliah biologi barangkali kalian sudah memperoleh materi tersebut. Nah, kita fokus ke materi genetik yang berupa DNA dan RNA, dan ini letaknya ada di dalam inti sel seperti yang saya sampaikan pada slide sebelumnya. Inti sel pada sel makhluk hidup itu tersusun atas kromosom-kromosom. Gitu ya. Satu buah kromosom itu ukurannya kurang lebih 1 mikrometer. Kemudian kromosom itu disusun oleh kromatin. Nah, kromatin itu disusun oleh nukleosom yang digulung-gulung oleh protein histon. Nah, di dalam nukleosom inilah letak di mana materi genetik yang berupa DNA berada, gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal DNA, ini kita diskusikan tentang struktur dari DNA. Sebenarnya ini mengulang saja, barangkali kalian juga sudah pernah memperoleh materi ini ketika SMA. Jadi DNA itu merupakan deoksiribonucleic acid atau disingkat dengan DNA. Kemudian DNA ini terdiri dari rantai panjang nukleotida. Penyusunnya ada deoksiribos atau gula pentosa dengan 5 karbon. Kemudian asam fosfor atau asam fosfat. Kemudian basa nitrogen. Basa nitrogen terdiri dari purin dan pirimidin. Purin berupa adenin dan guanin, kemudian pirimidin adalah sitosin dan timin. Kurang lebih satu nukleotida itu terdiri dari 3 ini tadi. Jadi ada fosfat, basa nitrogen, dan gula pentosanya membentuk struktur gitu ya. Seperti yang sudah kalian ketahui bersama, purin dan pirimidin itu selalu berpasangan. Sebagai contoh, adenin itu selalu berpasangan dengan timin. Ini contohnya gitu ya. Ya, untuk adenin dan timin dia memiliki 2 ikatan. Sedangkan yang berikutnya, pasangan berikutnya adalah guanin dan sitosin. Guanin dan sitosin dia memiliki 3 ikatan seperti ini. Nah, keberadaan guanin dan sitosin pada struktur DNA itu dia mengindikasikan kuat tidaknya ikatan antara atau struktur dari DNA. Jadi semakin banyak guanin dan sitosin itu ikatan antara 2 untai DNA semakin kuat gitu ya, karena ini dia memiliki 3 ikatan. Jadi DNA itu D-nya adalah deoksiribo. Jadi dia merupakan gula pentosa yang tidak memiliki gugus oksigen pada posisi nomor 2. Kemudian N-nya adalah nukleik. Jadi molekul ini pertama kali ditemukan pada nukleus di dalam sel. Jadi pertama kali ditemukan di dalam inti sel. Sebelum juga ditemukan pada mitokondria, kemudian kloroplas untuk tanaman, dan juga dia ada di sitoplasma pada prokariot. Kemudian A-nya itu adalah acid. Jadi hanya 2 dari 3 gugus asam fosfor itu digunakan untuk membuat struktur DNA. Yang ketiga itu hanya sebagai struktur penopang yang memberikan sifat asam pada DNA.
Materi genetik lain yang ditemukan pada makhluk hidup adalah RNA atau ribonucleic acid. Ribonucleic acid atau RNA ini terdiri dari gula ribosa, asam fosfat, dan basa nitrogen. Berbeda dengan DNA yang memiliki purin dan pirimidin, adenin, guanin, sitosin, dan timin. Nah, pada RNA pirimidinnya terdiri dari sitosin dan urasil. Ini kenapa RNA dinamakan RNA gitu. Jadi R-nya adalah ribo, itu merupakan gula pentosa yang memiliki gugus oksigen pada posisi nomor 2. Jadi tadi bedanya adalah di sini, kalau di DNA dia tidak memiliki oksigen pada posisi nomor 2 gitu ya. Nah, sedangkan yang lainnya adalah sama, N dan A-nya sama. Berikut ini adalah temuan-temuan, jadi kenapa DNA itu dikatakan sebagai materi genetik atau bahan genetik. Jadi pertama kali dibuktikan oleh Frederick Griffith pada tahun 1928 dengan mentransformasi materi genetik berupa DNA. Kemudian dilanjutkan lagi tahun 1944. Nah, kemudian ditemukan bahwa DNA itu merupakan polimer asam nukleat yang tersusun sistematis dan membawa informasi genetik. Sebelumnya, gitu ya, yang diduga membawa informasi genetik itu adalah protein, tetapi dengan temuan yang dilakukan oleh Frederick Griffith ini, paradigmanya berubah bahwa materi genetik itu disimpan oleh DNA. Nah, kemudian DNA itu tersusun oleh dua rantai polinukleotida yang dihubungkan dengan ikatan antara basa purin, adenin dan timin, dan pirimidin, guanin dengan sitosin. Sehingga mereka membuat atau membentuk rantai panjang double helix. Nah, struktur double helix ini kemudian seperti ya pada slide sebelumnya, dia akan membentuk nukleosom yang dibalut oleh protein histon membentuk benang-benang kromatin sebagai penyusun struktur dari kromosom. Berikut ini adalah ukuran DNA pada beberapa jasad hidup dari prokariot sampai eukariot. Jadi sebagai contoh, di sini kita ambil yang paling sederhana itu ada ini adalah plasmid gitu ya. Kemudian ada bakteriofage, kemudian ada jamur, aspergillus, ayam, mencit, dan manusia gitu ya. Jadi untuk organisasi prokariot dia memiliki DNA sangat sedikit, hanya 0,095 pikogram saja. Kemudian semakin kompleks makhluk hidupnya, maka semakin banyak DNA-nya karena semakin besar gitu ya. Nah, kemudian pada ayam itu sekitar 1,26 pikogram dan pada manusia itu sekitar 3,25 pikogram. Kalau pada plasmid, kemudian dan sel-sel prokariotik lainnya itu kromosomnya hanya kecil gitu ya, hanya satu. Sedangkan pada organisasi hewan tingkat tinggi itu jumlah kromosomnya banyak. Di ayam itu kurang lebih ada 15 pasang. Kemudian pada mencit ada 20 pasang dan pada manusia 23 pasang kromosom. Tentu untuk organisasi-organisasi tingkat tinggi ini dia memiliki dua macam kromosom, ada autosom dan gonosom gitu ya. Gonosom itu adalah kromosom kelamin, kemudian autosom adalah kromosom tubuh gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini semakin banyak jumlah kromosom itu meningkatkan banyaknya gram dari DNA yang mereka miliki. Dan semakin kompleks itu semakin tinggi makhluk hidupnya, maka semakin kompleks struktur DNA yang mereka miliki. Kemudian selain dalam pikogram, jumlah basa biasanya DNA itu diberi satuan pasang basa atau base pair. Nah, dia semakin tinggi organisasinya, maka semakin panjang atau semakin besar
pasang basanya. Sebagai contoh, kalau di plasmid F itu hanya 95 kilobasper, sedangkan pada manusia sampai 3,3 juta kilobasper. Jadi sangat panjang sekali. Kemudian kalau kita susun gitu ya, panjangnya dalam milimeter, itu untuk plasmid F bisa mencapai 32 mm. Jadi kalau 32 kurang lebih 3 cm gitu ya kalau dia diurutkan, sedangkan pada manusia itu bisa sampai 1 juta milimeter gitu ya. Itu gitu ya. Untuk ukuran dari DNA pada beberapa jasad hidup. Demikianlah kuliah kita pada hari ini tentang sel dan materi genetik. Apabila ada pertanyaan, dapat disampaikan melalui chat grup, melalui aplikasi WhatsApp, atau bisa menyampaikan langsung di bawah kolom komentar di bawah video ini. Jangan lupa untuk share, kemudian subscribe, dan like apabila kalian merasa video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.